Halo semuanya, halo teman-teman semua, halo Bapak Fahri. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita yaitu Codeplay Indonesia. Pada playlist kali ini kita akan belajar materinya tentang Nice.js gitu. Kita akan coba belajar karena ini adalah pertemuan pertama terkait materi Nice.js, jadi kita akan belajar basic-basic atau fundamental atau fitur-fitur basic dari Nice.js itu sendiri. Mulai daripada instalasi atau kenalan dulu sama Nice.js, terus ke instalasi. Lalu kita akan coba ngebahas hal-hal yang ada di bagian overview ini. Karena ini adalah basic dan juga fundamental daripada Nest.js itu sendiri. Gitu. Mulai kayak Python controller, provider, modul, middleware, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, karena ini adalah video pertama dari series pembelajaran Next.js Basic, kita mungkin akan langsung kenalan dengan Next.js itu sendiri. Gitu. Nah, Next.js itu apa? Buat teman-teman yang ingin belajar langsung Next.js, teman-teman bisa belajar langsung dari dokumentasi daripada si Next.js-nya. Di sini teman-teman bisa lihat websitenya ada di nextjs.com. Teman-teman bisa langsung intip dokumentasinya di bagian sana. Oke, kalau teman-teman sudah mengunjungi website dokumentasinya, kita bisa masuk ke website officialnya, kita bisa masuk ke bagian dokumentasi, dan di sini Nest.js sudah menyiapkan sebuah dokumentasi cara penggunaan Nest.js itu sendiri. Dan menurut aku lumayan cukup intuitif dan enak bagian dokumentasinya ini, sehingga kita bisa belajar langsung Nest.js daripada dokumentasi aslinya. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan pertama kita. Kita kenalan dengan Nest.js. Di sini, Nest.js itu apa sih? Kita bisa lihat ya, kalau Nest.js itu adalah sebuah framework gitu kan, untuk membangun sebuah server-side application yang scalable gitu teman-teman. Gitu. Jadi si Nest.js ini sendiri menggunakan progresif JavaScript dan dibangun dan support untuk TypeScript gitu. Tapi tenang aja, walaupun di sini fully support TypeScript, teman-teman juga bisa menggunakan JavaScript. Kalau teman-teman mau menggunakan JavaScript di Nest.js itu sendiri. Yang menarik daripada Nest.js ini, teman-teman bisa lihat ya, dia menggabungkan antara OOP, Object Oriented Programming, Functional Programming, dan juga Functional Reactive Programming. Gitu. Oke, ini yang menarik dari Nest.js ya, gitu. Dia mengkombinasikan OP, Functional Programming, dan juga Functional Reactive Programming. Nah, di dalam Nest.js sendiri, secara default, Nest.js menggunakan Express. Nest.js menggunakan Express untuk HTTP servernya. Tapi, teman-teman juga kalau mau menggunakan Fastify, itu bisa. Ada konfigurasinya kalau teman-teman mau menggunakan Fastify. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan default, teman-teman si Nest.js ini menggunakan Express di belakang layarnya. Gitu. Nah, mungkin itu aja untuk pengenalannya untuk Nest.js gitu. Jadi sekali lagi, Nest.js ini adalah sebuah framework untuk membangun sebuah server-side application yang efisien dan juga scalable, teman-teman di sini. Oke, dari Bapak Fahri ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Belum ada sih, Kang. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, setelah kita kenalan dengan Nest.js, sedikit kenalan dengan Nest.js, sekarang pertanyaannya gimana cara kita menggunakan si Nest.js itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian introduction ini ada bagian instalasi. Oke, untuk menggunakan si Nest.js ini gitu kan. Teman-teman bisa menggunakan Nest.js CLI atau teman-teman bisa ngeklon starter project-nya gitu. Jadi ada dua, teman-teman mau pakai Nest CLI atau ngeklon starter project daripada si Nest.js itu sendiri.
Kalau teman-teman mau menggunakan Nest.js CLI, teman-teman perlu install dulu Nest.js CLI-nya di mesin teman-teman atau di komputer teman-teman. Lalu teman-teman jalankan perintah ini. Nest, new, dan nama projectnya apa. Oke. Alternatifnya tadi kita bisa menggunakan Nest.js menggunakan Nest.js dengan ngeklon starter code-nya. Nah, teman-teman tinggal klon aja di sini sudah disiapin sebuah link untuk ngeklonnya ya gitu. Jadi ada dua cara intinya untuk menggunakan Nest.js. Mau menggunakan CLI atau ngeklon. Tapi kalau di pembelajaran kita di playlist kali ini kita akan coba menggunakan Nest.js CLI gitu. Oke, kita akan coba cek dulu Nest CLI ya atau Nest apa. Kita coba intip dulu. Kita coba install dulu ya teman-teman. Kayaknya belum ada. Oke. Kita install dulu Nest.js CLI-nya, kita jalanin. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ini tergantung daripada kecepatan internet kita ya teman-teman ya. Oke, mungkin biar nggak nunggu lama, aku akan coba pause dulu videonya teman-teman. Oh, ternyata udah selesai. Oke, jadi nggak jadi. Nest. Oke, sekarang udah ada Min V coba ya. Ada nggak versionnya? Oke, sekarang Nest.js-nya sudah terinstall di komputer kita. Itu di sini kebetulan menggunakan yang versi 11. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita coba namanya init project-nya teman-teman. Nest new lalu nama project-nya. Oke. Untuk codingannya udah terlihat atau kekecilan, Pak? Segini cukup atau kegedean? Cukup. Cukup, Pak. Nest new lalu di sini nama project-nya misalkan app. Oke, kita enter. Di sini ada pilihan package manager apa yang mau kita gunakan. Misalkan kita mau pakai npm. Kita klik, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah proses instalasinya selesai, gitu kan. Nah, di sini ada informasi kalau kita bisa running atau bisa masuk ke folder app kita atau project yang baru kita buat tadi. Lalu untuk menjalankannya kita bisa running npm run start gitu. Oke, di sini aku akan uh, melakukan atau menggunakan text editor Vim. Teman-teman nanti teman-teman bisa menggunakan text editor kesayangan teman-teman gitu. Kita masuk dulu ke app, kita clear dulu, lalu kita masuk di sini buka text editornya. Oke, ini struktur folder daripada Nest.js-nya, teman-teman. Ini struktur folder daripada Nest.js-nya. Kita intip di bagian package JSON-nya, teman-teman. Kita intip di bagian package JSON-nya. Nah, di sini udah ada beberapa script yang disediakan oleh si Nest.js buat nge-build, buat nge-format, buat nge-start, buat start dev dan lain sebagainya. Itu buat developer nanti teman-teman development teman-teman bisa menggunakan yang ini gitu biar nanti kalau ada perubahan dia langsung refresh gitu. Dan di sini teman-teman juga bisa intip dependensi apa aja yang digunakan oleh Nest.js teman-teman. Oke, kita akan coba langsung jalanin sebelum kita coba bahas struktur foldernya seperti apa teman-teman biar teman-teman tahu. Berarti di sini kita karena mode development kita jalankan perintah npm run start dev. Oke, sorry. Ini cd app dulu, npm run start dev. Oke, kalau udah di sini kita bisa lihat teman-teman aplikasi kita sudah jalan ya di sini. Dia ngasih tahu bahwa Nest-nya itu sudah berhasil dijalankan. Cuma
Di sini juga nggak cuma sih, cuma ada beberapa informasi kayak ada beberapa root yang udah disediakan ya oleh si Nest.js ya, kayaknya root apa namanya pet slash gitu. Nanti kita buka. Cuma di sini kita belum tahu aplikasi kita running di port berapa gitu. Jadi sehingga kita belum ada informasi gimana cara aksesnya. Oke, pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa masuk ke bagian folder SRC ini. Di sini adalah berisi file atau script atau kode-kode kita gitu. Jadi entry point-nya ada di bagian main.ts ini teman-teman. Main.ts. Di sini kita bisa lihat Nest.js akan menggunakan port dari env, tapi kalau nggak ada, dia secara default akan menggunakan port 30. Oke, kita akan buka teman-teman. Di sini mungkin aku akan buka Postman ya. Karena nanti akan banyak main-main dengan Postman, jadi di sini aku akan menggunakan Postman. Hmm, Atau biarin dulu ya, nanti kita setup di sini. Localhost 3000. Oke. Ini tampilan default daripada Nest.js-nya, teman-teman. Jadi ketika kita berhasil menginstal project Nest.js, ketika kita akses aplikasinya, maka dia akan mereturn hello world. Ini dari mana? Ini kalau kita intip, ini berasal dari sini, teman-teman. Berasal dari app.js, app.controller.ts gitu. Dia akan menjalankan function si get hello ini. Get hello ini manggil function lagi dari service atau dari provider ya teman-teman. Gitu. Berasal dari sini. Nanti kita akan coba persingkat. Misalnya aku akan ganti, misalkan kita karena belum main-main dengan service atau provider, di sini aku akan buat jadi lebih sederhana teman-teman. Di sini aku akan return, misalkan hello, halo, Nest.js. Oke, dia akan nge-refresh. Lalu kalau kita intip di sini akan berubah jadi hello Nest.js gitu. Kita akan coba intip atau bedah sedikit struktur kodenya ya teman-teman. Jadi Nest.js ini yang pertama kali dijalankan adalah si ini. Dia akan membuat sebuah instance daripada Nest.js-nya gitu kan. Dan di sini dia akan menerima parameter yang namanya app modul. Apa itu modul nanti kita akan pelajari ya teman-teman. Nah modul ini teman-teman bisa lihat di bagian app modul ini. Oke, ini adalah modul main atau app modul daripada aplikasi kita. Ini entry point-nya tadi dari main.js dia akan menjalankan si modul yang ini teman-teman. Gitu. Nah di sini ada 3 properti, ada import, ada controller, sama ada provider. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita akan fokus ke bagian si controller dulu. Nah, karena di sini kita memasukkan controller, app controller, maka dia sudah bisa menjalankan si bagian app controller ini. Dan karena app controller ini gitu kan, ada sebuah path yang namanya slash, yang dimana kalau kita tidak define path-nya, maka secara otomatis dia akan menggunakan path slash. Sehingga ketika kita akses di sini localhost 3000 artinya kan path-nya slash ya, maka dia akan mengembalikan yang ini. Si function ini get hello ini akan dijalankan. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk flow-nya. Nanti kita akan belajar lebih jauh terkait dengan controller. Gitu. Sampai sini dulu untuk instalasi dan menjalankan dan ngintip sedikit kodenya dari teman-teman. Ada pertanyaan? Silahkan. Oke. Oh, ini cukup menarik ya di sini kalau kita lihat si penamaan filenya ini cukup unik gitu ya, Bang. Mm-mm. Ini ada penamaan controller, modul, service. Terus di sini juga kalau aku lihat, aku kan sering pakai Express ya. Terus kalau aku Mm-mm. lihat di itu kayak kita nggak nyeting atau nggak buat routingan gitu ya.
Sini tuh routingannya langsung tergambar di controllernya gitu ya, dengan menyeting yang add get itu kayaknya. Oke. Iya, Ini betul. secara strukturnya dia udah nyiapin dengan format file ya tertentu gitu ya, dan Iya, cara penyetingan auto tertentu. betul. Oke, keren sih, menarik banget. Nggak sabar banget nih buat ngelihat selanjutnya kayak gimana. Oke, sip. Ya, kalau kita bandingin dengan Express.js, betul ya yang tadi disampaikan Bapak Fahri bahwa di sini kita nggak perlu nyeting routing gitu kan. Routing apa dan routing apa gitu. Dia menggunakan yang namanya sistem dekorator ini. Gitu. Jadi kalau ada add ini adalah dekorator. Nah, dekorator ini adalah sebuah fitur baru di JavaScript atau TypeScript ya, yang memungkinkan kita menambahkan sebuah informasi atau metadata terhadap kelas ataupun function tanpa ngerubah isi kelasnya atau functionnya gitu. Jadi dia kayak diinjekkan gitu kan sebuah informasi sehingga dari informasi itu ya kita bisa dapat data untuk kita mainkan. Gitu sih. Oke, ada lagi Pak sebelum nanti kita bahas lebih jauh terkait controller. Cukup. Cukup ya. Oke, kalau gitu kita akhiri untuk bagian instalasi dan running aplikasinya. Kita akan lanjutkan lagi bagian lainnya di video berikutnya.